Shalom. Sebelum mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut. Moto kami, setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jadwal ibadah GJKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 20660200646 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GJKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang sangat berharga di hati Tuhan, senang sekali berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online GJKI Sunter. Harapan dan doa saya adalah Anda diberkati dan diberikan kesehatan bersama keluarga. Mari kita siapkan hati memasuki ibadah pada pagi hari ini. Kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari saudara, kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa pada hari ini. Kita mau memuji nama Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini Tuhan. Kau masih memperkenankan kami bertemu Engkau Tuhan melalui ibadah online Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan kepada akhirnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau nyanyikan lagu Ku Datang Tuhan dalam hadirat Tuhan. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungguh dan berseru. Kita katakan sekali, Ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu.
Kita mau datang Tuhan dalam hadirat. Haleluya. Datang Tuhan dalam hadirat, perhiaskan ketulusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungguh dan berserah. Katakan kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kita katakan setengah suara. Kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Haleluya Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita mau membacakan Mazmur kita yang diambil dari Mazmur pasal 54 ayat 1 sampai 9. Mazmur pasal 54 ayat 1 sampai 9. Doa dalam menghadapi musuh. Untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Nyanyian pengajaran Daud. Ketika orang Zifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami, Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan, dan mataku memandangi musuhku. Amin. Kita sambung pujian kita dengan lagu Kasih Allah Tak Berkesudahan.
Kasih Allah sudah selalu baru setiap hari, rahmatnya tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmatnya tak pernah berakhir seumur hidup. Cita bukan hari dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya kita katakan sekali lagi, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmatnya tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita bukan hari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Kita katakan dengan sukacita, dengan sukacita bukan hari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, 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 selamanya. Haleluya, kita buat kita. Kita mau memasuki firman Tuhan. Sebelum itu kita mau menyanyikan lagu Seperti Rusa yang harus rindu aliran sungai. Sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan hanya Kau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat
indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya Tuhan, kami mau rindu Tuhan seperti Musa, merindukan aliran. Saya haus rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan, kita katakan hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan sekali, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sangat baik buat kami. Hari ini kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan berbicara lewat hamba-Mu, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, urapi kami semua, baik kami yang berkhotbah dan juga yang mendengar. Walaupun kami jarak jauh, tetapi Tuhan, kami dekat di dalam Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara kita buka Alkitab kita dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19a. Saya akan bacakan buat saudara semua. Naaman, Panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta.
Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. maka jawab Raja Aram, Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu, Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya, serta berkata, Alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, dia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Tetapi Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bakal. Sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke Kue Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam Kue Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu. maka berkatalah Elisa kepadanya, Pergilah dengan selamat.
Tema yang kita angkat pada pagi hari ini adalah pemulihan seutuhnya. Kisah ini dimulai dari seorang bernama Naaman. Beliau adalah seorang panglima perang dari Raja Aram, terpandang dan sangat disayangi tuannya. Mengapa demikian? Karena Tuhan telah memberikan banyak kemenangan kepada orang Aram karena kepemimpinan Naaman. Tetapi semua kesuksesannya tidak berarti karena Naaman menderita sakit kusta. Jadi saudara, dari luar orang melihat Naaman itu sukses dan berhasil. Tetapi dalam hati Naaman, ia mengalami penderitaan karena sakit kustanya. Biasanya, saudara, seorang pahlawan selalu mendapat fasilitas untuk pengobatannya. Tetapi di seluruh daerah Aram itu tidak ditemukan obat untuk menyembuhkan sakit kustanya. Ingat saudara, di dalam perjanjian lama sakit kusta adalah sakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali Tuhan yang menyembuhkannya. Saudara, uniknya kisah ini mendapat perhatian Tuhan sehingga cerita ini ditulis di dalam 2 Raja-Raja 5. Awalnya diceritakan ada seorang budak atau pelayan dari istrinya yang berasal dari orang Israel. Berkata, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Tidak ada yang kebetulan jika gadis Israel itu dijadikan budak dari istri Naaman. Tuhan mengatur semua itu. Walaupun gadis Israel itu mengalami penderitaan, tetapi gadis itu bisa menjadi saksi Tuhan. Hikmatnya adalah, jika Anda dipisahkan, mungkin dari keluarga, ucapkanlah syukur, jangan bersungut-sungut. Karena Allah sanggup menjadikanmu berkat atau saksi. Contohnya Daniel. Daniel terpisah dari keluarganya dan harus mengabdi kepada Raja Ahasiweros. Jadi saudara, jika Anda mengalami kehidupan yang sulit, apalagi zaman pandemi COVID dan krisis ekonomi saat ini, Tuhan dapat memakai Anda menjadi saksi dimanapun kita berada. Jadi jangan membatasi kuasa Allah bekerja dalam kehidupanmu. Kunci keberhasilan pertama Naaman mendapatkan kesembuhan adalah Naaman mau dengar-dengaran walaupun dari perkataan seorang budak. Naaman mau mendengar dan melakukan apa kata seorang budak. Mungkin di tengah keputusasaannya ingin sembuh, beliau mau mendengar siapa saja yang memberikan nasihat kesembuhan. Ingat saudara, setiap perkataan siapapun bisa jadi berasal dari Tuhan. Di dalam hidup kita pun kita harus belajar dan senantiasa berdoa setiap pagi. Katakan, Tuhan tuntun aku dalam setiap langkah hidup dengan pimpinan Roh Kudus, supaya saya bisa mendengar suara Tuhan di mana saja, baik lewat anak kecil atau orang sederhana dan lain-lain. Ada sebuah kesaksian, seorang pendeta besar dengan jemaat besar. Satu hari Tuhan menyuruh anak praremaja, yaitu anak berumur sekitar 8-9 tahun. Tuhan menyuruh anak praremaja ini untuk menegur hamba Tuhan besar itu. Saudara tahu, anak remaja itu sangat takut karena pendeta besar itu adalah gembalanya yang agung. Sampai satu hari Tuhan memerintahkan dia untuk menegur, dia bersembunyi di WC, saudara. Suatu waktu pendeta besar itu masuk ke WC dan bertemu dengan anak praremaja itu. Tanpa diduga anak remaja itu langsung mengatakan apa kata Tuhan. Akhirnya pendeta besar itu bertobat karena Tuhan mengasihi pendeta besar itu. Dia memakai anak kecil yang sederhana. Saudara, di dalam hidup kita pun banyak sekali Tuhan memakai cara-cara yang berlainan. Mari kita kembali lagi kepada kisah Naaman.
Kemudian setelah dia mendengar kata seorang budak atau pelayan, dia meminta izin kepada Raja Aram. Dan raja itu menulis surat kepada Raja Israel. Karena menurut Naaman, seorang nabi adanya di istana. Seperti kita hari ini, seorang pendeta adanya di gereja. Setelah menulis surat dan memberikan kepada Raja Israel, dampaknya saudara membuat Raja Israel ketakutan dan mengoyakkan pakaiannya. Di dalam budaya orang Israel, mengoyakkan pakaian berarti tanda perasaan sedih, kecewa, atau juga sebagai tanda perkabungan atau pengakuan dosa. Jadi dengan tidak disengaja, tindakan Naaman itu mengakibatkan seorang Raja Israel datang kepada Tuhan. Pada saat itulah Tuhan mengutus Elia untuk menangani perkara ini. Awalnya Elisa tidak mau menemui Naaman, tetapi mengutus pembantunya. Mengapa? Sebab Tuhan ingin menguji kerendahan hati Naaman. Naaman waktu itu masih tinggi hati. Saya percaya jikalau Naaman masih tinggi hati, dia tidak mungkin mendapat mukjizat kesembuhan. Awalnya Naaman gusar dan marah mendengar perkataan dan perlakuan Nabi Elisa terhadap dirinya. Naaman juga gusar dan marah karena ia punya konsep budaya sendiri tentang upaya kesembuhan. Konsep budaya menurut pemikiran kita sendiri seringkali membatasi kuasa Allah, termasuk di zaman sekarang. Di tengah kegusarannya, Tuhan mengutus pegawai Naaman sendiri untuk mengingatkan Naaman menanggalkan kesombongannya. Akhirnya Naaman sadar dan mengikuti perintah Elisa dengan menceburkan diri di sungai Yordan 7 kali. Hasilnya saudara adalah kesembuhan total dari sakit kustanya. Saudara, pelajaran kedua, apakah yang kita bisa ambil? Saudara kalau punya masalah, penyakit dan sebagainya, tinggalkan konsep pemikiran diri kita sendiri dan kesombongan kita. Berserah penuh kepada Tuhan, jangan memakai logika kita sendiri. Ini bisa menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Caranya bagaimana? Apa yang dikatakan hamba Tuhan, taati sepenuhnya dan lakukan. Jangan bimbang, tetapi percayalah saja. Katakan dalam hatimu, jikalau ini kehendakmu, jadilah. Saudara, yang kedua, rendahkanlah hatimu, tanggalkan kesombonganmu. Karena kalau engkau sombong, menandakan engkau menggunakan kekuatan dan caramu sendiri. Dan itu akan menghalangi kuasa Tuhan bekerja yang menurut cara Tuhan sendiri. Ingat, semua yang dikatakan hamba Tuhan berasal dari Tuhan. Dan Naaman pada waktu itu mendengar firman Tuhan dari pembantu Elisa, bukan Elisa. Langkah ketiga dari Naaman adalah setelah disembuhkan, Naaman kembali lagi kepada Nabi Elisa. Karena kesembuhannya itu membuat pikirannya mulai terbuka, saudara. Kemudian barulah Elisa mau menemui Naaman. Karena dia melihat pola pikir Naaman juga sudah diubahkan. Untuk menunjukkan rasa terima kasih, Naaman memberikan persembahan atau pemberian kepada Elisa. Tetapi Elisa menolaknya. Walaupun Naaman tetap memaksanya. Ingat saudara, Tuhan tidak mau dibayar karena Tuhan tidak membutuhkan uang Anda. Ada banyak orang saat ini, waktu minta tolong kesembuhan, dia berjanji sesuatu kepada Tuhan, mungkin nasar. Ingat, jangan janji-janji atau nasar sebelum Tuhan katakan sesuatu. Sebab semua itu kita mentanggung sendiri dan bisa menjadi pintu penghalang kuasa Allah digenapi. Akibat perbuatan Elisa menolak pemberian Naaman, karena Elisa tulus menolong Naaman, akhirnya Naaman bertobat jiwanya.
dan menerima Tuhan sebagai pusat penyembahan dan meninggalkan berhalanya. Terjadilah pemulihan seutuhnya, baik jasmani, jiwa, dan rohnya diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Di dalam iman percaya dengan Tuhan, Naaman minta petunjuk tentang hidupnya di dekat Raja Aram. Beliau memohonkan pengampunan jika suatu ketika saat beliau menemani rajanya ke kuil Rimon, dia ikut menyembah. Ada satu kata yang Nabi Elisa katakan, pergilah dengan selamat, yang berarti Tuhan mengerti dan mengampuninya. Ingat saudara-saudara, semua yang dilakukan Elisa adalah dalam pengendalian Tuhan, sehingga berhasil dan membawa kesembuhan. Tidak ada kesembuhan yang berasal dari manusia. Tidak ada pemulihan yang berasal dari manusia. Itu semua karena Tuhan mengasihi Naaman. Terbukti awalnya Tuhan selalu memberikan kemenangan dalam setiap perang kepada Naaman. Yesaya 44 ayat 25-26 berkata, Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal, pembohong, dan mempermainkan tukang-tukang tenung, yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Ayat 26. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberikan utusan-utusanku, dan seterusnya. Saudara, mari kita review kembali apa kunci daripada pemulihan Naaman sebetulnya. Yang pertama, Naaman mau mendengar perkataan seseorang yang sekalipun rendah kedudukannya dan mengikuti perkataan tersebut. Yang kedua, Naaman mau meninggalkan kesombongan dan kegusarannya ketika Elisa tidak mau menemuinya, bahkan tidak menghargainya dan menyuruh mandi di sungai Yordan. Yang ketiga, Naaman mau meninggalkan konsep budaya yang mempengaruhi pola pikirnya dan mau taat apa kata Tuhan lewat hamba-hambanya. Yang keempat, Naaman kembali dan memberikan persembahan sehingga ia menemukan Allah sejati ketika Elisa menolak persembahannya. Artinya Naaman mau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan lewat hambanya. Semua itu, saudara, diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Tuhan kita pada saat ini. Jadi saudara, apapun keadaanmu, masalahmu pagi ini, ikutilah langkah Naaman menemukan kunci mujizat kesembuhan, baik fisik dan jiwanya. Jangan Anda takut lagi, karena Tuhan selalu bersama dengan engkau. Percayalah kepada Tuhan senantiasa, maka Dia akan bertindak. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya semuanya Tuhan yang memberikan pencerahan kepada kami, yaitu mengambil cerita Naaman. Walaupun ia bukan bangsa Israel, tapi Tuhan mengasihi dan menyembuhkan sakit kustanya, yaitu penyakit yang belum ada obatnya. Tetapi lewat langkah-langkah yang Tuhan atur, sehingga Naaman boleh datang ke hamba-Mu yaitu Nabi Elisa. Dan Tuhan membentuk dan memproses sehingga Naaman mendapatkan kesembuhan mujizat total, yaitu dari Tuhan. Tuhan, ajarkanlah kami mengikuti langkah-langkah Naaman. Rendahkanlah hati kami, biar kami boleh peka mendengar suara-Mu dimanapun Engkau berbicara. Mungkin lewat seorang anak, mungkin lewat seorang hamba Tuhan, mungkin lewat pembacaan Alkitab. Tuhan, berikan kami kepekaan dan taat kepada perintah-perintah. Dan biarlah kami boleh keluar dari setiap masalah kami
dengan pertolongan dan petunjuk Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat yang mendengar. Tak satu pun mereka ditinggalkan Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi mereka. Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, mari kita menerima doa berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, karena Tuhan selalu menolong anak-anaknya. Maka tandakkanlah tanganmu dan terimalah doa berkat. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati saudara-saudara sekarang, dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Silakan duduk, saudara. Sebelum berpisah, kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat dilakukan di rumah Anda masing-masing di dalam kelompok. Pokok doa yaitu pertama, jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, juga untuk bangsa dan negara kita, Presiden Jokowi dan menteri-menterinya dalam memimpin, khususnya menangani krisis COVID-19 dalam rangka vaksinasi. Kedua, krisis ekonomi di bangsa ini yang membutuhkan ketekunan, kesabaran, dan juga krisis bencana alam, banjir, dan sebagainya. Kita juga berdoa untuk dokter-dokter, perawat-perawat, juga pasien COVID, biar Tuhan menjamah mereka, sehingga terjadi penurunan dari orang-orang yang tertular. Juga kita berdoa untuk GJKI Nasional, GJKI Agape, dan GJKI Sunter. Kita doakan juga untuk setiap hamba-hamba Tuhan, diaken dan jemaat, biar seluruh diberkati dan dipimpin oleh Tuhan. Saudara ingat, GJKI Sunter setiap hari Senin sampai Jumat mengadakan menara doa, yaitu kesembuhan ilahi lewat Zoom dan Facebook Live. Saudara boleh mengikutinya sehingga mendapatkan setiap hari firman berkat Tuhan dan didoakan. Setelah itu kita akan sharing kelompok dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa kunci kesembuhan fisik Naaman dari kustanya? Yang kedua, mengapa Naaman mau meninggalkan berhalanya dan percaya kepada Tuhan? Yang ketiga, pelajaran apa yang saudara dapat dari firman untuk dipraktekkan pada pagi hari?
Terima kasih saudara sudah mengikuti ibadah online GJKI Sultan. Saya percaya ada berkat khusus buat Anda semua di rumah. Dan tetaplah bersaksi buat Tuhan supaya banyak orang dimenangkan. Jangan lupa berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari, karena itulah yang menjadi kekuatan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.